Kemudian juga dikatakan bahwa wa ghairu muhtarami sittatun. Nah, sekarang tadi yang muhtaram, yang dimuliakan. Artinya di mana ketika kita punya air yang jumlahnya terbatas bisa kita kasih kepada mereka. Ya, karena diperbolehkan oleh agama. Nah, sekarang ada di mana keadaan di mana kita memiliki air tersebut yang jumlahnya terbatas, air tersebut kita tidak boleh berikan kepada mereka. Nggak boleh. Mau hewan, mau manusia sekalipun, kagak boleh ente kasih tuh air ke mereka. Lebih baik tuh air ente pakai buat wudhu ketimbang dikasih buat mereka. Nah, inilah mereka-mereka yang disebut ghairu muhtaram. Bukan termasuk yang dimuliakan. Siapa? Di sini disebutkan sittatun, ada 6. Jadi ada 6 golongan yang dikatakan mereka-mereka ini bukan termasuk golongan-golongan yang dimuliakan. Yang pertama siapa? Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini ghairu muhtaram. Orang yang meninggalkan sholat itu dikatakan ghairu muhtaram. Jadi kalau ada orang yang suka ninggalin sholat, kagak pernah sholat lagi, kehausan, butuh air, minta air sama kita, dan kita punya air cuma terbatas, cuma ada cukup buat kita bertoharoh, lebih milih mana? Lebih milih tuh air kita pakai buat berwudu apa kita kasih orang yang suka ninggalin sholat? Kita pakai buat berwudu ketimbang kita kasih tuh air buat orang yang ninggalin sholat. Karena apa? Mereka tergolong sebagai ghairu muhtaram. Tuh ya. Nah, sekarang kita mesti lihat dulu sebab di mana dia meninggalkan sholat, tarikus sholah di sini. Ya. Wa inqasimu tarikus sholah ila qismain. Jadi para ulama membagi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tarikus sholah juhudan liwujubiha. Yang pertama di mana seseorang dia meninggalkan sholat dengan sebab juhud, dia menyangkal, mengingkari tentang kewajiban sholat. Ngapain sholat? Sholat kagak wajib. Tuh, juhud, menyangkal dia. Ya, dia tidak meyakini bahwa sholat itu merupakan perintah Allah yang wajib. Kata siapa sholat wajib? Sholat nggak wajib. Udah tinggalin aja. Dia meninggalkan sholat. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa sholat tersebut tidak wajib. Maka mereka ini yang pertama nih, orang yang meninggalkan sholat karena dengan sebab menyangkal dan mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib, fahada murtad. Maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Wayuktal, halal darahnya. Ya, darahnya halal. Kufran, wayuktal kufran. Kalau andai kata dia terbunuh, maka dia terbunuh dalam keadaan kufur. Ya, dia terbunuh dalam keadaan kafir. Wala yaghsilu, kalau dia mati jangan dimandiin mayatnya. Wala yusalli alaih, jangan disolatin juga tuh mayatnya. Ya, kemudian wayadfanu fi maqabir al-kufar, dan dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir. Tuh. Ya, yang ninggalin sholat. Oh, ya, kalau ninggalin sholatnya karena apa itu? Juhud, nyangkal dia. Sholat nggak wajib. Kata siapa yang sholat wajib? Gitu ya. Dengan terima benar kayaknya sholat wajib gitu. Ya. Nah, ini orang-orang kayak begini nih, ya murtad, keluar dari agama Islam. Ya. Makanya berat kalau dia mati, jangan dimandiin, jangan disolatin, kuburin di pekuburan orang-orang kafir. Naudzubillah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tarikuha tahawunan wa kaslan. Meninggalkan sholatnya karena dengan tahawun, enggan, males. Jadi ninggalin sholatnya karena dengan sebab apa? Males. Ya. Nah, bagaimana mereka nih, orang-orang yang meninggalkan sholat karena dengan sebab kemalasan mereka? Fahada yuktal hadan. Jadi bisa dibunuh juga, halal juga darahnya dengan had. Ada hukumannya di sini. Tapi kalau dia mati bagaimana hukumnya nanti mayatnya? Wa yuksalu, dimandiin, bedanya. Dia dimandiin, wa yukfanu, dikafanin juga, wa yusalli alaihi, kita sholatin juga mayatnya, wa yadfanu fi maqabiril muslimin,
dan dikuburkan di pekuburannya orang-orang muslim. Wa maluhu, harta yang dia punya, liwarathati, itu nanti diberikan kepada keturunannya, kepada ahli warisnya. Gitu, ya. Nah, itu kalau yang meninggalkan sholat karena malas. Tapi kalau yang meninggalkan sholat karena menyangkal kewajiban sholat, nanti itu hartanya dijadikan sebagai harta fai. Kalau dalam agama itu disebutnya harta fai. Kalau dia punya harta, nih orang yang meninggalkan sholat karena menyangkal dan bilang bahwa sholat itu kagak wajib, harta yang dia miliki itu akan menjadi harta fai. Jadi harta itu ada harta fai, ada harta ghanimah. Kalau harta ghanimah itu harta benda yang didapat dari peperangan, gitu. Kalau harta fai itu harta benda yang didapat tanpa adanya peperangan. Dari mana? Dari orang-orang model kayak begini nih, yang meninggalkan sholat karena dengan sebab apa? Karena dengan sebab juhud, karena dengan sebab menyangkal. Terus nanti hartanya kalau dikatakan sebagai harta fai, nanti hartanya dikemanain? Nanti hartanya diberikan kepada baitul malil muslimin, ditaruh di baitul mal nanti hartanya. Buat apa? Nanti buat kebutuhan orang-orang muslim. Seperti itu, ya. Tapi kalau yang meninggalkan sholat karena dengan sebab kaslan tadi itu, ya, karena dengan sebab malas, hartanya itu tetap milik daripada ahli warisnya, gitu. Tetap dikasih kepada ahli warisnya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama nih, yang dikatakan ghairu muhtaram, orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau kita dikasih untuk memilih antara air tersebut kita pergunakan untuk berwudu dan kita berikan kepada orang yang meninggalkan sholat, tetap kita harus pergunakan air tersebut untuk berwudu ketimbang kita harus kasih buat mereka. Itu yang pertama.